Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini seputaran Pi Network. Nah kawan-kawan, ini ada pembelajaran buat para pioner ya, yang bertanya-tanya kenapa harga GCP. Oke kawan-kawan, kita akan kupas tuntas. Nah, saya melihat pedagang Pi Malaysia yang menerima pembayaran Pi untuk Honda Accord full spec 20, mereka meminta 35.000 Pi, yaitu sekitar 35.000 US dollar untuk harga model 2024. Mari kita bicara tentang 35.000 Pi terlebih dahulu ya. Nah, kawan-kawan, kata Dorisin ya, saya telah rajin menambang selama 4,5 tahun ya dengan node saya, dan saya hanya memiliki sekitar 3.000 Pi yang dimigrasikan ya. Jika saya mengunci 90% Pi saya dapat menyediakan 300 Pi. Jika saya tidak menguncinya, saya punya 3.000 Pi. Artinya siapapun yang mampu membeli mobil ini perlu membeli 32.000 Pi yang dilarang selama penutupan mainnet atau fase mainnet tertutup ya. Nah, kalau ada yang bisa membelinya harus melanggar perjanjian dan rekeningnya akan disita di hadapan open mainnet atau OM ya. Jika Anda hanya menambang selama 2 tahun, Anda mungkin perlu membeli 34.000 Pi untuk mendapatkan mobil ini. Nah, di Amerika Serikat, upah tahunan sebesar 35.000 dolar dianggap sebagai pendapatan rendah. Apakah ini berarti Pi Network? Yang menurut Dr. Nicholas Kokalis, setiap pioner akan mencapai hal besar adalah pekerjaan yang mendapat upah 1 tahun. Jika kita sudah menambang selama 4 tahun dan masih perlu membeli lebih dari 30.000 Pi untuk membeli mobil ini, apakah itu hal yang baik untuk Pi Network? Kedua, semua pioner harus membuang pola pikir kripto tradisional. Jika harganya rendah, Anda tidak memiliki peluang untuk membeli dan menjual untuk mendapatkan keuntungan. Jika seperti Bitcoin, di sini kita memiliki 2 opsi. Nah, yang pertama adalah kegagalan. Penundaan yang lama dapat merugikan kesuksesan Pi Network. Jika jaringan tidak dapat meluncurkan mainnetnya dalam waktu 1 tahun, terdapat resiko kehilangan beberapa pengembang ekosistem, pedagang, dan pioner. Jika peluncurannya tertunda lebih dari 2 tahun, hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan banyak pengguna terhadap jaringan Pi. Dan pesaing lain mungkin memiliki peluang untuk menyalip kita ya. Nah, yang kedua adalah kesuksesan. Dengan ekosistem yang kuat yang menumbuhkan harga tinggi untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, dan kami sangat mendukung GCP 314.159 US dollar tentunya. Kami telah mendapatkan lebih dari separuh pioner mendukung GCP, yang berarti kami hampir menyatukan harga di GCP. Itu berarti kami berhasil dan sangat dekat dengan open mainnet. Banyak penggemar kripto tradisional percaya akan adanya jalan tengah pasar pertukaran untuk Pi juga. Sepertinya mungkin ada kesalahpahaman karena kurangnya analisis mendalam atau pembacaan white paper. Namun, Pi Network telah memutuskan untuk tidak memasukin pasar pertukaran sampai ekosistemnya berkembang sepenuhnya. Jika ekosistemnya belum cukup matang, core team tidak akan membuka mainnet. Jadi tujuan kami adalah membantu ekosistem menjadi matang dan lulus lebih banyak KIC. Harap dicatat bahwa tindakan yang kami ambil dalam transaksi kami akan dicatat di blockchain.
Artinya, jika menggunakan harga rendah untuk barter, maka harga open minded akan rendah. Jika bisa, atau ya open minded akan tertunda karena harga rendah tersebut. Ada kesalahpahaman umum bahwa Anda bisa membeli dengan harga rendah dan kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi ketika ada peluang. Namun, ini tidak berlaku untuk P-Network. Bila menggunakan harga yang lebih rendah, maka harga akan tetap rendah dan tidak ada peluang spekulasi karena Pi harus menjaga kestabilan harga. Akibatnya, Anda tidak akan bisa mendapat untung apapun. Intinya, apa yang Anda lakukan sekarang menghalangi Anda memperoleh keuntungan. Penting untuk menganalisis dengan cermat potensi risiko dan manfaat dari setiap strategi barter. Meskipun melakukan barter dengan harga rendah mungkin tampak seperti ide yang bagus bagi Anda. Hal ini pada akhirnya dapat menunda open minded dan tidak memberikan keuntungan yang diinginkan. Selain itu, jual beli dapat membahayakan akun Anda dan ada kemungkinan semua Pi Anda bisa disita sebelum open minded. Bukan sekarang. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat dan mempertimbangkan semua faktor sebelum melakukan transaksi apapun. Mari kita terus bekerja keras untuk GCP, terutama selama fase PPS ya. Kami hanya melakukan hal-hal yang membantu diri kami sendiri dan proyek. Jangan pernah menembakkan batu ke kaki kita. Nah kawan-kawan, begitulah informasinya, begitulah ya, agar ini membuka wawasan kita. Semoga tidak ya tidak ikut-ikutan menjual P-coinnya dengan harga yang sangat miris kawan-kawan, 4.700 dan 5.000 ya. Nah, ini sangat miris kawan-kawan. Sedangkan teman-teman kita, kawan-kawan kita lagi berjuang untuk menyatukan harga ya. Dan ya, mari kita dukung ya dengan ya doa, dengan ya ikut melakukan barter peer to peer dengan harga GCP 314.159 US dollar. Jangan sampai Anda terjerumus ya di harga sangat rendah kawan-kawan yang menyerok koin Anda. Oke, kita sama-sama ya sama-sama berjuang, sama-sama dewasa untuk melakukan tindakan yang benar. Jangan lagi ikut-ikutan menjual kawan-kawan ya. Banyak sekali di grup-grup, di WhatsApp, di Facebook itu menawarkan ya untuk menawar koin kita ya dengan harga yang sangat rendah. Wow, luar biasa ya. Oke kawan-kawan, harus tetap semangat ya, jaga proses sandi Anda, jaga koin Anda. Oke, salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.